Kita tengok dulu nih. Dorang ini main Piala Afrika pada 2023 ya, di bulan Juni. Maksudnya sudah lama berlalu lah. Pertama dia menang 3-1. Kemudian Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini ramai yang tertanya-tanya terkait dengan lawan kepada Timnas Indonesia U23 di playoff nanti, yaitu Guinea Afrika. Apakah kekuatan sebenar Guinea Afrika sampai mereka juga lolos ke babak playoff ini? Sedangkan mereka sebelum ini tidak juga dikenali, mereka masih di bawah. Kalau di Afrika ini, yang kita tahu Afrika Selatan, Ghana, kemudian Liberia, itu memang selalu ada di Piala Dunia. Tetapi untuk nama negara Guinea ini agak jarang juga kita dengar main di tournament-tournament besar ataupun di Piala Dunia ini. Jadi ini yang kita ingin ulas ataupun analisa pada hari ini terkait dengan tim Guinea Afrika ini. Kekuatannya bagaimana dan apa yang harus Timnas Indonesia lakukan untuk mencipta kemenangan bila melawan tim Guinea Afrika ini. Yang tahu kita mengetahui tim-tim Afrika ini dia akan mengandalkan skill individu yang tinggi dan juga fisik. Itu karakter negara-negara Afrika ini. Dia punya postur tubuh yang bagus, yang tinggi, yang besar, yang gede, dan kecepatannya juga bagus. Fisiknya juga tough, kuat, solid. Jadi perlu taktikal yang sesuai dari timnas Indonesia untuk menyaingi semua karakter-karakter yang tim-tim Afrika ini lakukan. Memang agak berat, tetapi kita tidak tahu kadang-kadang keberuntungan itu di pihak yang mana apabila bermain di lapangan nanti. Dan Timnas Indonesia U23 ini selalu menjadi silent killer, tim pembunuh kepada tim-tim yang kuat dan hebat. Ini sudah terbukti apabila Australia diketepikan, Yordania dimusnahkan, Korea Selatan dibawa pulang awal oleh Timnas Indonesia. Jadi kita tidak tahu keberuntungan itu dari sisi mana. Yang pentingnya Indonesia perlu disiplin, serius dalam latihan kerjasama tim, jangan egois. Perlu latihan fisik juga yang mungkin perlu dipertingkatkan lah. Sebab ini tim Afrika perlu lebih kuat lagi selepas ini latihan fisiknya dan juga latihan mental kena dipertingkatkan juga lagi. Oke guys, kita semak dulu sekejap bagaimana tim Guinea ini lolos ke peringkat seterusnya, tim-tim apa yang mereka kalahkan ya, dan berapa skor yang mereka bisa lakukan ketika Piala Afrika itu diharungi oleh Guinea ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari Timnas Guinea U23 di semua ajang yang dilakoni. Yang pertama di babak penyisihan grup Piala Afrika U23 yang digelar pada tanggal 28 Juni 2023, Timnas Guinea U23 berhasil mengalahkan Timnas Kongo U23 dengan skor 1-3 untuk kemenangan Timnas Guinea U23. Selanjutnya di babak penyisihan grup Piala Afrika U23 yang digelar pada tanggal 1 Juli 2023, Timnas Guinea U23 harus puas berbagi angka saat menghadapi Timnas Ghana U23 dengan skor imbang 1-1. Berikutnya di babak semifinal Piala Afrika U23 yang digelar pada tanggal 5 Juli 2023, Timnas Guinea U23 harus mengakui keunggulan dari Timnas Mesir U23 dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Mesir U23. Kemudian di babak perebutan tempat ketiga Piala Afrika U23 yang digelar pada tanggal 8 Juli 2023, Timnas Guinea U23 kalah dari Timnas Mali U23 dengan skor 4-3 untuk kemenangan Timnas Mali U23 melalui babak adu penalti. Lalu yang terakhir di ajang laga persahabatan yang digelar pada tanggal 22 Maret 2024, Timnas Guinea U23 kembali mengalami kekalahan saat menghadapi Timnas Amerika Serikat U23 dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Amerika Serikat U23. Oke guys, kita tengok dulu nih. Dorang ini main Piala Afrika pada 2023 ya, di bulan Juni. Maksudnya sudah lama berlalu lah. Pertama dia menang 3-1. Kemudian
Seri satu sama dengan Ghana. Oke, Ghana ini yang memang selalu ada di Piala Dunia. Ini pun mereka boleh seri. Maksudnya Guinea ini dia tim yang kira hebat juga lah. Kalau dia dapat seri dengan Ghana itu memang hebat juga lah ya guys. Kemudian dia kalah kepada Mesir ya. Mesir pun sama. Mesir pun agak kuat tapi kalah dia. Lepas tu di rebut ketiga keempat dia seri 0-0 tetapi dia kalah penalti kepada tim Maliu 4-3. Okey, perlawanan terkini Guinea ni pada 22 Maret 2024 melawan Amerika Syarikat. Ini mereka kalah di laga persahabatan. Jadi satu menang, satu seri, 3 kali kalah di 5 perlawanan terakhir mereka ini. Okey, ini masih kalau kita lihat di sini guys, ini kira-kiranya Indonesia masih bisa kan kalahkan Guinea ini kalau dari segi keputusan inilah. Tapi kita tidak tahu sebenarnya daripada segi formasi permainan Guinea itu. Itu yang saya pun belum berapa pasti lagi. Cuma saya ada melihat sedikit highlight perlawanan di antara Guinea ini melawan Maliu ini. Memang dorang ini agak keras juga, cepat mainnya, skill individu bagus dan juga dari segi kekuatan stamina memang Guinea ini perlu dihalang oleh Indonesia dengan Indonesia melebihkan lagi latihan fisik selepas ini, kekuatan stamina juga. Okey, kita lanjut dulu guys. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari Timnas Indonesia U23 punya pula di semua ajang yang dilakoni. Yang pertama di babak penyisihan grup Menang Piala Asia U23 Australia yang digelar pada tanggal 18 April 2024, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Australia U23 dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia U23. Berikutnya masih di babak penyisihan grup Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 21 April 2024, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Yordania U23 dengan skor 1-4 untuk kemenangan Timnas Indonesia U23. Selanjutnya di babak perempat final Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 26 April 2024, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 dengan skor 10-11 untuk kemenangan Timnas Indonesia U23 melalui babak adu penalti. Kemudian di babak semifinal Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 29 April 2024, Timnas Indonesia U23 kalah dari Timnas Uzbekistan U23 dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Uzbekistan U23. Lalu yang terakhir di babak perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 2 Mei 2024, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Timnas Irak U23 dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Irak U23. Oke, itu perlawanan terakhir. Jika Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Guinea U23 di pertandingan playoff, maka Timnas Indonesia dipastikan mengantongi tiket lolos ke Olimpiade Paris tahun 2024 dan akan menempati grup A bersama Timnas Prancis, Timnas Amerika Serikat dan Timnas Selandia Baru. Namun apabila Timnas Indonesia kalah di pertandingan playoff menghadapi Timnas Guinea U23, maka dapat dipastikan Timnas Indonesia tidak bisa lolos ke Olimpiade Paris musim panas tahun 2000. Oke. Kalau lolos, Indonesia akan menempati grup A bersama Prancis, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Oke, di tim ini memang Prancis dan Amerika Serikat memang agak kuat lah. Selandia Baru saya tidak pasti, tapi Selandia Baru ini dia berpengkalan di Eropa juga, mungkin memang hebat juga sebab sudah pun lolos ke Olimpiade Paris ini. Mana-mana tim yang lolos pasti mempunyai kekuatan yang tersendiri. Namun apabila Timnas Indonesia kalah maka di lawan Guinea ini, maka sudah tentu Guinea yang akan lolos dan Timnas Indonesia tidak lagi lolos ke Olimpiade Paris. Jadi mau tidak mau wajib menang ke atas Guinea ini. Dan Sinteyong telah memanggil Elkin Bagot dan kemungkinan mana-mana lagi pemain diaspora, pemain keturunan yang bisa untuk beraksi melawan Guinea pada hari Kamis tanggal 10 ya. Itu semua harus bersedialah. Tapi sekarang ini Indonesia memang full squad, mempunyai squad yang penuh
dengan semua pemainnya ada. Kalau Elkin Bagot dapat bermain, jadi Indonesia berkemungkinan akan dapat skuad yang penuh, yang memang kuat juga. Jadi kalau ikut tengok dari 5 perlawanan terakhir tadi Guinea hanya menang 1 saja pun, yang lain seri dan 3 kali kalah. Ketimbang dengan Indonesia 3 kali menang, 2 kali kalah. Dan Guinea itu dia main pada 2023, jadi sudah lama berlalu. Maksudnya mungkin diorang punya stamina itu sudah berkurang, kemudian permainan-permainan mereka juga mungkin agak menurun, sebab tiap di laga persahabatan melawan Amerika Syarikat, Guinea kalah 3-0. Jadi maksudnya keserasian permainan mereka itu mungkin sudah berkurangan. Jadi disinilah Indonesia akan mengambil peluang yang sebaiknya dengan menurunnya permainan Guinea itu. Kita lanjut guys ya. 24. Berikut jadwal pertandingan babak playoff Olimpiade Paris pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024. Akan ada pertandingan antara Timnas Guinea U23 versus Kamis, Timnas Indonesia U23. Kalau di sini, laga tersebut akan dimulai pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga video ini dibuat, belum ada televisi lokal yang mengkonfirmasi akan menyiarkan laga tersebut. Oke. Itulah jadwal pertandingan babak playoff Olimpiade Paris tahun 2024. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Oke guys, kalau mengikut daripada segi statistik 5 perlawanan terakhir, Guinea menang hanya sekali, 1 kali seri, 3 kali kalah, dan kesemua perlawanan Piala Afrika itu dilakukan ataupun berlangsung pada tahun 2023 yang lalu. Jadi ini bermakna pemain-pemain Guinea ini harus bergabung lagi sekali untuk keserasian pula melawan Timnas Indonesia ini. Dan di laga terakhir Guinea itu kalah 3-0 kepada Amerika Syarikat. Jadi ini ada peluang besar untuk Indonesia ambil peluang ini sebenarnya dengan kekalahan Guinea itu. Indonesia di 5 perlawanan terakhir 3 menang, 2 kali kalah. Yang kalah kepada Uzbekistan dan kalah kepada Irak. Cuma kekalahan tipis ya, 2-0 dan 2-1. Jadi kalau dari segi statistik itu tadi macam seimbang juga, cuma permainan di Afrika dengan di Asia itu memang ada perbedaannya. Dan Guinea ini dikabarkan 16 orang pemainnya itu bermain di Eropa, berkarir di Eropa kesemuanya. Jadi pastilah itu mereka mempunyai pengalaman yang sangat luas, pengalaman yang mereka akan bawa nanti bila mereka sudah pergi bergabung dengan Timnas Guinea itu. Jadi Indonesia perlu waspada, seperti yang saya katakan tadi, Indonesia memerlukan beberapa perubahan peningkatan dari segi latihan, disiplin, serius dalam meningkatkan stamina. Kemudian kerjasama tim di Indonesia itu jangan egois. Itu kita nampak ya ketika lawan Irak, mungkin Marcelino harus ubah sedikit cara penampilannya melawan Guinea ini. Perlu melihat kepada teman-teman yang mempunyai peluang yang lebih untuk cetakan gol itu. Jadi jangan egois terlampau lebih. Kemudian latihan fisik itu perlu ditingkatkan, dan juga latihan mental yang kuat juga, supaya pemain-pemain Timnas Indonesia tidak mudah menyerah ya. Kita nampak ketika melawan Uzbekistan, apabila gol dibatalkan oleh wasit, mental pemain Indonesia seolah-olah merudum jatuh ke bawah. Jadi memang kita tahu di setiap permainan itu ada ujian-ujian dan cabaran, seperti cabarannya wasit ini berat sebelah. Jadi itu mental itu yang kena kuat juga lah. Jangan terus patah semangat, jangan terus down. Memang kita faham selepas gol dibatalkan itu memang agak susah juga lah, memang terganggu sedikit mental. Sebab kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencetak gol, tiba-tiba pula gol itu dibatalkan walaupun dengan tidak jelas kedudukan offside itu agak cabaran yang
terlalu kuat untuk membina mental itu. Dia mengganggu sebenarnya sistem itu. Jadi permainan pun akan jadi terganggu apabila mental terganggu. Jadi nampak dari situ mental itu perlu lebih dikuatkan lagi selepas ini. Mungkin Guinea juga agak gusar sebenarnya dengan Indonesia, sebab kalau melihat 50-an terakhir itu Indonesia dia mengalahkan Korea, mengalahkan Australia dan mengalahkan Jordania juga. Jadi Guinea pun sebenarnya berada dalam tekanan. Jadi perlu mereka juga memang agak berhati-hati. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia juga guys. Oke, mungkin kalian punya pendapat sendiri ya terkait dengan perlawanan Guinea melawan Indonesia nanti U23 ini. Sama-sama kita mendoakan. Kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk informasi yang berkaitan dengan U23 di playoff ini guys. Oke, jika kalian juga suka dengan saya punya komentar reaksi terkait dengan sepak bola di ASEAN ini, kalian boleh dukung dengan menekan butang subscribe guys, like, share dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian siapalah saya di sini. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.